Terima kasih Anda masih di redaksi pagi. Sebuah armada bus di Makassar, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal. Akibatnya kaca spion dan jendela bus pecah. Para penumpangnya pun histeris. Juga dari Makassar, aksi anarkistis pengantar jenazah viral di media sosial. Selain merusak mobil yang menghalangi jalan, mereka juga menganiaya pengendaraannya. Sejumlah pengendara motor ini tiba-tiba mengancam dan mengadang armada teman bus Transmami Nasata yang tengah melaju di kawasan industri Makassar, Biringkanaya, Senin sore. Saat bus berhenti, dua orang yang emosi mendesak sang sopir turun. Tapi tidak digubris oleh sang sopir. Akibatnya bus jadi sasaran perusakan. Empat penumpang di dalam bus ini sempat panik dan histeris. Peristiwa penyerangan sopir truk ini terekam video penumpang dan viral di media sosial. Sang sopir akhirnya melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polsek Biringkanaya. Dia pukul pintu sebelah kiri, disuruh buka pintu, tapi saya tidak buka. Disuruh turun, saya tidak turun. Terus setelah itu? Dia pukul kaca bas sebelah kanan pakai batu, tapi belum pecah. Terus saya mau jalan, dia lempar. Itu pecah? Baru pecah. Dia tidak cerita apa masalahnya? Tidak Pak, karena saya disuruh turun, saya tidak turun, takut juga. Aksi anarkistis rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9 Kelurahan Pacarakang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 22 detik ini tampak sebuah mobil pick-up yang menjadi sasaran amukan sejumlah pengantar jenazah. Rombongan pengantar jenazah itu mendatangi sopir pick-up dan diduga menganiaya sopir pick-up. Sementara penumpang mobil pick-up yang duduk di sebelah kiri langsung keluar dari mobil dan melarikan diri. Ia dikejar rombongan pengantar jenazah. Selasa siang, Kapolsek Biringkanaya mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan korban dan menunggu korban melapor. Rata-rata kita tanya keluarga jenazah, dia tidak tahu siapa karena banyak yang ikut-ikutan. Sampai sekarang belum ada melapor dari pihak korban yang dirusak. Sebelumnya, kejadian serupa juga terjadi di Jalan Sunu Makassar Desember tahun lalu, di mana dosen Akademi Teknologi Industri Makassar yang dipukuli rombongan pengantar jenazah. 3 orang ditetapkan tersangka oleh Polsek Talo. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Sejumlah bukti telah dikantongi oleh Kejaksaan dan salah satunya adalah pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk persetujuan ekspor. Iya, ini namun dalam penetapan 4 tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng itu dinilai janggal oleh Gabungan Industri Minyak Nabati atau GIMNI. Kejaksaan RI telah menetapkan tersangka atas dugaan penggunaan fasilitas ekspor minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO. Saat ini ada 4 orang tersangka, 1 diantaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan tersangka telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan adanya 2 alat bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO dan RBDO lain dengan harga tidak sesuai penjualan dalam negeri atau DPO, serta tidak mendistribusikan 20% dari ekspor CPO dan RBDO lain ke pasar dalam negeri sesuai ketentuan DMO. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi
crude palm oil atau CPO, dan produk turunannya. Bagi kami, Gabungan Industri Minyak Nabati atau GIMNI mempertanyakan penetapan 4 tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung. Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga menilai penetapan 4 tersangka ini belum cukup bukti. Saat menilai perusahaan Migor patuh aturan, yakni baru bisa mendapat izin ekspor jika telah memenuhi penjualan dalam negeri 20%. Ia mengungkit pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyatakan dalam periode 12 Februari sampai 8 Maret ada 419.000 ton stok minyak goreng dalam negeri. Ia menilai kuota ekspor yang diperbolehkan harusnya kurang lebih 2,2 juta ton. Menurutnya dalam periode yang sama jumlah ekspor tak sampai 2 juta. DMO 20%. Jadi setiap kau supply 1, kau ekspor boleh 5. Nah, sudah disuplai domestik 419.000 ton. 1 kali 5 berarti 2,2 juta ton. Ekspor kita belum ada 2,2 juta ton pada saat itu. Saat mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika untuk menyelesaikan masalah ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepergok hendak mencuri kotak amal musola seorang pria di Desa Sidorejo, Kecamatan Genengawi, babak belur dihajar warga pada Selasa siang. Ya, sementara itu ada seorang pemuda dibekuk dan nyaris ditelanjangi oleh warga usai tertangkap hendak mencuri sepeda motor di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Selasa siang. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Inilah video amatir saat seorang pria babak belur dihajar oleh warga usai kepergok hendak mencuri kotak amal musola di Desa Sidorejo, Kecamatan Genengawi, Selasa siang. Sebelumnya tersangka berpura-pura sholat. Saat kondisi sepi, tersangka mencongkel kotak amal dengan obeng. Belum sempat membuka kotak amal, ia sudah dipergoki dan dihajar warga. Tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa daerah, mulai dari Mojokerto, Sidoarjo, Solo, dan Ngawi. Seorang pemuda dibekuk dan nyaris ditelanjangi oleh warga usai terpergok hendak mencuri sepeda motor di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Guna menghindari amukan warga, tersangka akhirnya dibawa Satpol PP ke kantor kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Sementara rekan tersangka masih buron usai kabur dari lokasi kejadian. Sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke permukiman warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Tersangka yang dilengkapi dengan senjata tajam melakukan penyerangan terhadap warga. Belum diketahui pasti motif dari aksi penyerangan tersebut. Akibat insiden ini, satu warga menderita luka bacok dan mendapat 15 jahitan. Warga setempat resah dan khawatir jika keluar rumah pada waktu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.